Assalamualaikum as friend. Today, Alam Science will discuss about the names of animals called in the Al-Quran. Unta. Unta, binatang yang dijuluki kendaraan padang pasir ini terdapat dalam Al-Quran pada surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Keistimewaan unta ialah didesain bertahan hidup di cuaca yang ekstrim di padang pasir. Ketika badai pasir menerpa, kelopak matanya yang transparan menjadikannya tetap bisa mengamati keadaan sekitar walaupun matanya tertutup. Hidungnya pun didesain memiliki penutup khusus agar debu dan pasir tidak mengganggu pernafasannya. Kemampuan meminum air hingga sepertiga tubuhnya dalam waktu relatif cepat dan persediaan lemak di punuknya hingga 40 kg menjadikannya mampu bertahan hidup 8 hari dalam suhu 50 derajat Celcius. Lalat. Serangga ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73. Lalat memiliki kepandaian merubah arah secara cepat saat terbang. Oleh karena itu, begitu sulit menebak arah terbang lalat. Kemampuan terbangnya sangat ajaib. Serangga ini dapat terbang ke arah mana saja tanpa takut terpengaruh oleh arah dan kecepatan angin. Dalam melakukan manuver, lalat bisa secara tiba-tiba mengubah arah ke segala penjuru tanpa mengurangi kecepatan. Burung gagak. Burung gagak disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 31. Penelitian modern akhir-akhir ini baru menyadari jika burung gagak ternyata memiliki kecerdasan di atas rata-rata binatang lainnya yang sebelumnya dikenal cerdas seperti anjing, lumba-lumba, gajah, serta simpanse. Kecerdasan burung ini telah menarik perhatian para ilmuwan untuk menelitinya lebih lanjut melalui serangkaian percobaan. Hasilnya, diketahui burung ini sangat kreatif, menggunakan logikanya untuk memecahkan masalah. Kuda. Kuda disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Adiyat. Kuda adalah binatang yang gesit, lincah, dan tangguh untuk menjelajah berbagai medan di permukaan bumi ini. Hampir seluruh bangsa di dunia ini menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka. Allah Ta'ala telah merancang tubuh kuda dengan kokoh dan berimbang untuk menopang ketika dia berlari cepat agar tidak mudah terjerembab. Sementara bentuk lekuk tubuhnya yang proporsional sangat nyaman untuk dikendarai, bahkan menurut penelitian dapat memberi efek bagus bagi kesehatan punggung penunggangnya. Rayap. Rayap disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml. Keistimewaan rayap sanggup menembus tembok yang tebal dan melubangi benda-benda keras seperti plastik untuk mencapai sasarannya. Uniknya, pekerjaan yang sulit ini dilakukan oleh rayap-rayap pekerja yang ternyata buta. Burung hud. Burung hudhud disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml. Burung hudhud memiliki kemampuan fisik dan daya ingat jelajah yang mumpuni untuk melanglang angkasa bermil-mil jauhnya dengan sistem navigasi canggih agar tidak tersesat dan bisa kembali dengan selamat. Laba-laba. Laba-laba di dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Sebuah fakta mengejutkan diungkap oleh ilmuwan modern. Benang laba-laba yang tampak rapuh itu ternyata lebih kuat dari baja sekalipun. Lebah. Lebah disebutkan dalam surat An-Nahl. Serangga penghasil madu ini sering dijadikan permisalan sebagai orang solih, di mana ia mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Dalam Al-Quran, nama lebah dijadikan sebuah nama surat, yakni surat An-Nahl. Dalam surat ini, Allah mewahyukan kepada lebah
untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia dan lebah menaatinya. Semut. Semut disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml. Semut merupakan satu-satunya binatang selain manusia yang dapat berperang dengan kelompok yang terorganisasi secara kompleks, melawan kelompok lain yang juga terorganisir. Mereka berperang untuk mendapatkan teritori atau sumber makanan dari koloni semut lainnya. Terkadang, peperangan ini berakhir pada kekalahan total satu pihak, sehingga semut yang masih hidup akan dijadikan budak untuk bekerja di koloni yang menang. Anjing. Anjing disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 176. Anjing dikenal hewan cerdas, daya penciumannya hebat, dan bisa diandalkan manusia untuk membantu pekerjaan mereka. Namun, umat muslim dilarang untuk menyentuh air liurnya. Dalam sebuah penelitian, air liur anjing adalah tempat keluarnya keringat, sehingga semua bakteri mengumpul di lidahnya. Air liur anjing dari jenis apapun berbahaya bagi manusia, karena mengandung berbagai jenis bakteri patogen. Keledai. Keledai disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5. Di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keledai adalah simbol kebodohan. Oleh karena itu, manusia harus mengambil pelajaran agar tidak memiliki sikap hidup seperti keledai. Namun demikian, keledai juga diberikan kelebihan. Keju dari susu keledai dari peternakan Zasavica Special Nature Preserve Serbia disebut-sebut merupakan yang termahal di dunia. Konon, Ratu Cleopatra juga dikabarkan menggunakan susu keledai untuk merawat keindahan kulitnya. Kata. Kata dalam surat Al-A'raf ayat 133. Dalam sebuah penelitian, kata tidak akan mati meskipun dibekukan. Dalam keadaan denyut jantung, pernapasan, dan sirkulasi darahnya sama sekali berhenti, serta tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, kata tetap bisa hidup kembali saat es sudah mencair. Hal ini terjadi karena ketika tubuhnya membeku, kata memiliki kemampuan membuat banyak glukosa. Konsentrasi glukosa yang tinggi pada kata akan mencegah air keluar dari sel dan mencegah terjadinya penyusutan. Glukosa yang tinggi juga bisa menurunkan titik beku, sehingga hanya sedikit cairan tubuh yang berubah menjadi es. Kutu. Kutu dalam ayat yang sama, Al-A'raf ayat 133. Meski bentuk tubuhnya kecil, kutu ternyata memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kutu mampu melompat melebihi 100 kali tinggi badannya, sebanding dengan manusia yang dapat melompat setinggi 660 kaki, atau setara dengan 200 meter. Kemampuan luar biasa ini disebabkan adanya suatu sistem bekas yang terdapat pada kakinya. Stamina kutu juga luar biasa. Serangga ini mampu melompat dengan ketinggian 100 kali tinggi tubuhnya tiada henti selama hampir 3 kali 24 jam. Jika dibuat rekor lompatan terbanyak dan tertinggi, maka kutu akan menjadi pemecah rekor di muka bumi. Babi. Babi disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 145 dan Al-Ma'idah ayat 3. Babi adalah binatang yang kerakusannya dalam makan tidak tertandingi binatang lain. Ia melahap semua makanan yang ada di depannya. Jika perutnya telah penuh atau makanannya telah habis, ia akan memuntahkan isi perutnya dan memakannya lagi untuk memuaskan kerakusannya. Bahkan, ia tak segan memakan kotoran apapun di hadapannya, kotoran manusia, binatang, atau sampah busuk. Bahkan memakan kotorannya sendiri hingga tidak ada yang tersisa. Kadang, ia mengencingi kotorannya dan memakannya. Fakta lain adalah bahwa babi tidak memiliki rasa cemburu. Jika dua ayam jantan mereka akan berkelahi memperebutkan sang betina, namun berbeda dengan dua babi jantan.
Mereka justru saling bekerja sama untuk menyetubuhi betinanya beramai-ramai. Serigala. Serigala disebutkan dalam surat Yusuf ayat 17. Serigala hidup dan berburu dalam kelompok. Hal yang menakjubkan dari serigala adalah loyalitas yang ada di antara mereka. Bukan hal aneh bila kita melihat serigala yang sedang terluka. Maka serigala lain akan berburu dan mencarikan makan untuknya dan menjaganya hingga sembuh. Serigala adalah binatang yang setia. Selain setia dengan kawanannya, serigala juga setia dengan pasangannya. Serigala adalah binatang monogami yang hanya mengawini satu lawan jenisnya seumur hidupnya. Gajah. Gajah disebutkan dalam surat Al-Fil. Kemampuan memori gajah dapat dibuktikan dari cara mengingat rute dan jarak tempuh perjalanan mereka, mengingat anggota satu koloni, serta kemampuan membedakan panggilan untuk masing-masing gajah lainnya. Gajah dapat memanggil gajah lainnya dalam jarak berkilo-kilometer. Panggilan tersebut bisa melalui teriakan yang cukup keras atau dengan panggilan melalui tanah. Nyamuk. Nyamuk disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Konstruksi tubuh nyamuk terbuat dari bahan khusus yang sangat ringan. Hal ini memudahkan mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Nyamuk terbang dengan sistem penginderaan khusus untuk mendeteksi tempat mangsanya. Dengan sistem tersebut, nyamuk menyerupai pesawat tempur yang dipersenjatai alat pelacak panas, gas, kelembapan, dan bau. Bahkan, serangga ini mampu melihat sesuai dengan suhu, sehingga mereka dapat menemukan mangsa dalam kegelapan. Ikan paus. Ikan paus disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai dengan 145. Sirip paus yang berbungkuk-bungkuk sangat efisien dalam mendorong paus untuk bergerak, meskipun ikan ini berukuran sangat besar. Sebuah desain yang tepat untuk berenang bagi paus. Efisiensi hidrodinamik terjadi karena adanya tuberkulum dari sirip ikan ini. Hal inilah yang mengilhami biomekanis Frank Fish memasukkan desain dalam bilah turbin angin. Hasilnya, produksi energi yang lebih banyak dan lebih sedikit suara pada kecepatan rendah. Ular. Ular disebutkan dalam surat Toha ayat 65 sampai dengan 71. Di dunia ini terdapat ribuan jenis ular yang berbisa maupun tidak berbisa. Banyak ilmuwan yang meneliti berbagai jenis ular untuk kepentingan manusia. Bisa ular juga dijadikan sebagai obat. Sapi. Sapi disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Sapi mempunyai daya penciuman yang sangat tajam dan mampu mencium sesuatu yang berjarak 8 km jauhnya. Sapi juga dapat mendengar suara dengan frekuensi lebih rendah atau lebih tinggi dari yang manusia bisa dengar. Hebatnya, di tanah berlumpur, sapi bisa berlari lebih cepat daripada kuda. Hal ini karena kuku kakinya yang melebar, sehingga tidak mudah terbenam ke dalam lumpur. Domba. Domba disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai dengan 107. Seperti binatang ternak lainnya, domba juga termasuk hewan sosial. Mereka suka bergerombol saat mencari makan. Namun tidak seperti sapi, domba lebih selektif memilih rumput untuk dimakannya. Mereka memilih yang segar-segar dan menghindari yang terkontaminasi racun. Domba memiliki visual 270 derajat, sehingga ia tidak perlu menengok untuk mengetahui yang ada di belakangnya. Hal ini karena posisi penglihatannya yang menyamping. Domba memiliki daya ingat mumpuni. Mereka mengenali wajah teman-temannya dan juga manusia. Oke.